Selamat pagi. Kita masuk ke materi terakhir ya di pemrograman nirkabel minggu ke-14 ya. Ini merupakan semacam fitur yang unggulan begitu dari aplikasi Android. Jadi kemampuan Android yang tidak ada di aplikasi website maupun desktop ya, ini adalah notifikasi nih. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan kalau bikin aplikasi itu ada notifikasi-notifikasinya ya. Sebelum masuk notifikasi, yang perlu diketahui adalah kita akan menggunakan Firebase ya. Firebase didevelop oleh Firebase Incorporated, terus diakuisisi sama Google di tahun 2014. Ada banyak produknya, sekarang ada 18 produk. Nanti bisa dilihat di websitenya Firebase ya, firebase.google.com. Rata-rata kalau mungkin mau nyoba-nyoba gratis ya, tapi kalau sudah aplikasi Anda sudah banyak usernya, datanya sudah banyak dan sebagainya, itu ada pricingnya. Jadi limitasinya biasanya untuk penggunaannya. Ya, tadi 18 itu ini. Jadi ada Cloud Firestore, AppleKit, Cloud Function, Authentication, dan sebagainya ini. Untuk membuat aplikasi, kemudian untuk mengimprove quality, sama untuk manage bisnisnya. Ada A/B testing, cloud messaging, dan sebagainya. Ya, silahkan nanti dibaca-baca sendiri. Selain banyak service yang diberikan, juga connect atau terintegrasi dengan layanan-layanan punyanya Google yang lain, Google Ads, Play Store, Slack, AdMob, Jira, dan sebagainya ini. Ya, sebelum masuk ke codingnya, kita perlu beberapa terminologi dan konsep ya. Yaitu ada Android Background Service, kemudian ada Pending Intent, ada Android Notification sendiri, sama yang akan kita pakai dari Firebase, yaitu Firebase Cloud Messaging atau FCM. Nah, untuk Android Background Service, mungkin kita pernah menjalankan atau ada aplikasi yang kayaknya kita nggak jalankan, tapi dia tiba-tiba muncul gitu ya. Tiba-tiba masih ada servisnya ya. Tidak ada interface-nya, tapi ada servisnya. Misalkan transaksi network gitu, kemudian memainkan musik, atau misalkan kita ngopi data gitu ya, mungkin interface-nya awal toh, habis itu kita tinggal, dia tetap jalan dulu. Kemudian interaksi dengan konten provider, jadi misalnya ada berita dari Detik.com atau dari mana, tiba-tiba dia ada beritanya muncul di notifikasi gitu. Ya. Yang lain game, biasanya kadang tiba-tiba ngupdate sendiri ya. Kemudian ya notifikasi itu sendiri. Ya, kalau kita bicara tentang service, itu mungkin di kemarin kita sudah pernah bicara juga tentang thread. Ya, jadi aplikasi yang proses yang bergerak bersamaan gitu ya. Bergerak bersamaan dengan proses yang lain. Nah, kalau kita membuat proses itu bergerak bersamaan dengan tetap kita jalan aplikasi ya. Jadi aplikasinya tetap jalan dan proses itu jalan bersamaan dengan aplikasi gitu ya. Nah, itu kita biasanya menggunakan thread. Ya, lebih mudah. Contohnya misalkan ya untuk menerima chatting gitu ya. Kita bisa bikin aplikasi yang ada chattingnya. Nah, chattingnya itu dijalankan lewat thread. Begitu aplikasi mati, ya chattingnya juga ikut mati. Nah, kalau mau membuat aplikasi yang proses di dalamnya itu tetap berlangsung meskipun aplikasinya kita nggak jalankan, jadi kita nggak berinteraksi dengan aplikasi,
Nah, itu dibikin bentuknya service. Ya, bentuknya service. Dia jalan di background. Ya, dia tetap jalan meskipun aplikasi tidak berinteraksi dengan kita gitu ya. Itu bedanya. Jadi sama-sama bisa konkuren. Kalau thread itu aplikasi harus berinteraksi. Kalau service aplikasi tidak harus berinteraksi dengan kita. Next. Ya, kemudian kita akan menggunakan service tapi khusus untuk yang menggunakan FCM dulu. Yang sudah ada disediakan yaitu FCM. Nanti kalau mau belajar-belajar lagi tentang service ya. Jadi service ada banyak, nggak harus pakai Firebase ya, nanti bisa belajar-belajar lagi di sini. Ini yang manual bikin service sendiri gitu ya dan sebagainya, ini juga bisa dipelajari di berbagai sumber lain, ini contoh-contohnya. Oke, kemudian ada pending intent ya. Seperti kita sudah pernah pakai kemarin, intent itu kan kita mau melakukan sesuatu ya, terus kita bisa nitipkan data di situ, kemudian dijalankan saat ini juga gitu ya, now. Nah, pending intent itu dijalankan di suatu masa, di masa depan gitu. Ya, contoh yang kita sering gunakan mungkin alarm, notification manager, home screen, jadi tiba-tiba masuk ke home screen lagi gitu ya. Mungkin yang sering bangun dibantu alarm ya, kalian ngeset alarm, alarmnya nanti akan jalan pada saat waktu yang intentnya akan jalan di saat waktu yang Anda set di alarm tersebut. Jadi intentnya jalan, dia buka mungkin semacam lagu terus dijalankan lagunya. Nah, itu pending intent. Nah, ini yang contoh yang tadi. Misalnya kita mau bikin aplikasi reminder ya, salah satunya alarm tadi. Bisa juga bikin reminder untuk waktunya nyuci mobil misalnya ya. Nanti setiap sudah waktunya dia datang, aplikasi tersebut akan dipanggil ya, ada notification manager yang akan mengeluarkan mungkin notifikasi bilang waktunya nyuci mobil gitu, tulisannya begitu. Ya, itu contohnya. Oke, masih yang itu. Untuk notifikasi sendiri bentuknya ada beberapa bentuk itu ya. Ada yang ada kliknya, ada gambarnya saja, kemudian yang sederhana semacam ini. Ya, nanti kita belajar yang sederhana karena kalau yang kayak agak susah bentuknya itu bayar. Nah, gitu. Biasanya notification itu munculnya di status bar ya. Di status bar muncul kecil begitu, habis itu kayak ada drawer, kita tarik ke bawah ya, swipe down, kemudian ada ya macam-macam notifikasi di situ, mungkin hanya judulnya saja, habis itu untuk detailnya saat kita klik ya, kalau sudah langsung hilang notifikasi yang kita klik tadi, masuk ke halaman misalnya messenger, yang masuk ke messengernya. Yang baru mulai di Android 5 notifikasi bisa tampil bentuknya langsung Windows gitu. Jadi belum diklik tapi sudah keluar apa yang kayaknya penting begitu ya. Biasanya digunakan untuk important notification. Ya, biar user bisa langsung tahu secara cepat gitu. Ya, bisa juga tampil di lock screen. Jadi meskipun di lock, dia bisa tampil di depannya. Itu mulai di Android 5.0.
Nah, yang tadi itu, yang ini sama yang ini bisa di setting ya secara programmatically gitu. Apakah tampil di lock screen ataukah tidak di lock screen dan sebagainya. Nah, ini adalah apa? Bentuknya, kemudian ini isi dari notifikasi. Di sini ada small icon. Ini ada nama aplikasi biasanya. Kemudian ini tanggal, jam. Defaultnya adalah saat datangnya. Tapi kita bisa set. Kemudian ada ikon besar kalau mau di set. Ya. Kemudian ada judul, kemudian ada isi. Ya, ini cara ngesetnya, set content title untuk judul, set content text untuk isi. Nah, kita akan masuk ke cara kerja dari FCM, Firebase Cloud Messaging. Jadi pertama, kita harus register dulu. Kita bikin project, register projectnya, kita akan mendapatkan ID project, dan secara langsung di Firebase itu akan ada project kita gitu. Untuk Android Studio karena ada toolnya, jadi ini bisa dilakukan sekaligus gitu ya, sekaligus. Jadi dibikin secara otomatis, nanti kita akan membuat project di sini. Ya. Dan mendaftar juga di sini. Kemudian untuk aplikasi yang jalan ya, jadi setiap aplikasi yang jalan di gadget tertentu itu mempunyai token namanya. Token itu bersifat unik terhadap aplikasi di satu gadget. Jadi tidak ada satu token pun yang sama. Nih. Ya, dia akan akan diupdate kalau misalnya Anda aplikasinya di uninstall kemudian install lagi, itu akan diupdate lagi. Ya, biasanya nanti data-data token ini diregister ke database kita. Ya, misalnya disimpan saat registrasi, namanya Daniel. Oh, dia punya token berapa, disimpan di master user misalnya. Jadi antar user nanti bisa saling kirim-kiriman, jadi nggak harus broadcast gitu. Bisa juga broadcast, tinggal di looping aja, dikirim ke semua juga bisa. Cuma kalau mau personal ya, kita bisa simpan masing-masingnya. Tapi memang harus disimpan masing-masing, kemudian kalau mau broadcast di looping untuk kirim ke semua. Ya, jadi yang ketiga adalah meregistrasi ke server kita sendiri. Ini kalau sudah jadi aplikasi gitu ya. Cuma yang nanti kita mungkin untuk nyoba saja, kita simpan di notepad, kemudian kita manual gitu untuk ngirim pesannya. Nah, kalau sudah ada data tokennya, kita siap untuk ngirim pesan. Ngirim pesan bisa lewat notification console, jadi manggil semacam nulis begitu ya, kayak untuk ngetes gitu. Kemudian bisa lewat app serve. Ini nanti bisa dipanggil lewat CURL itu punyanya PHP. Jadi PHP bisa mengakses Firebase, Firebase-nya disuruh untuk ngirim ke klien tertentu dengan token yang kita set tadi. Jadi dikirim, oh token ini dikirimi apa gitu. Firebase akan ngirim, yang punya token ini akan nerima gitu. Nah, kita akan mulai membuat uji coba ya. Pertama kita akan setting Firebase Cloud Messaging-nya dulu. Ya, beruntung di aplikasi di Android Studio saat ini itu sudah ada tools-nya, jadi built-in sudah. Kita tinggal daftar saja di situ. Ya.
buka Android Studio-nya, masuk ke Tools, Firebase. Saya pindah ke Android Studio. Ya, pakai project baru saja. Tes notif ini aja ya. Oke. Ya, kita lakukan. Masuk Tools, ada Firebase di sini. Ya, kita masuk di apa tadi namanya? Firebase Cloud ke atas, Cloud Messaging. Ya, diklik Setup Firebase Cloud Messaging, kemudian Connect to Firebase. Nah, ini projectnya, bisa kasih nama yang lain. Atau kalau sudah punya project sebelumnya, ini saya nyoba-nyoba sebelumnya, ada di sini. Ya, ya, kita bikin yang pertama saja ya. Jadi mulai awal, jadi kita create new Firebase project. Country region bisa diisi Indonesia. Terus connect. Kayaknya saya sudah pernah login di Google. Nanti kita lihat apakah perlu login apa enggak. Ini saya sudah pernah sebelumnya, mungkin jadi langsung connect ya. Kalau mungkin baru pertama nanti ada allow-nya begini, di allow saja, nanti bentuknya begitu. Ya, di slide-nya pakai nama Footopia, nggak apa-apa ya. Kita tinggal ganti saja nanti. Terus nomor 2 adalah add FCM to your app, yang ini berikutnya. Ya, diklik ya. Nah, ini sama kan dengan di sini, diklik accept changes. Jadi dia akan menambahkan library-library yang dibutuhkan untuk connect dengan FCM. Oke, sudah sampai tahap kedua. Nah, kemudian kita akan masuk ke handle message. Sebelumnya kita akan melihat tokennya dulu ya. Jadi token ini tadi akan unik ya, token ini akan unik setiap aplikasi yang jalan di setiap gadget. Jadi dia akan berubah kalau aplikasi di delete, kemudian aplikasi di restore ke device yang lain, di uninstall lagi juga nanti berubah. Nah, yang biasanya nanti di sini saat kita ngoding itu kan sebenarnya dia uninstall lagi. Nah, itu kita harus ngecek lagi tokennya. Jadi tokennya akan terupdate soalnya. Ya, yang selanjutnya user clear app data, itu juga tokennya akan hilang. Nah,
sekarang kita mulai ngoding, ditambahkan ini di on create. Saya akan keluar dari mode presentasi biar bisa kopas ya. Di copy, masukkan di on create. Oh iya, ini pakai tools, jadi ditambahkan anku. Anku itu ya awal-awal dulu. Kita tambahkan di build Gradle, ada versionnya. Ini saya sudah siapkan. Oke, sama di build Gradle yang modul. Taruh sini teman-teman. Kalau sudah disinkronize, ya itu untuk ankunya. Kalau nggak pakai anku nggak apa-apa sih, di toolsnya tadi aja diganti, kita cuma pakai toolsnya saja. Oke, ini alt enter juga di tools, alt enter juga di log. Log ini nanti kita akan terlihat di logjet ini. Kita bisa lihat sebuah variabel yang kita namakan FB token. Nah, nanti isinya adalah token. Jadi dia akan connect dengan Firebase untuk mendapatkan token. Nah. Oke. Selanjutnya, nah ini jika sukses akan mereturn token, tokennya di lock dulu. Ya. Ini yang nanti biasanya kalau sudah ada aplikasi database-nya disimpan di database. Ya, mungkin pas registrasi juga bisa. Ini dilakukan saat registrasi proses ini. Kemudian dapat token, tokennya disimpan di master user misal. Oke, kita jalankan. Kemudian buka logjet ya, logjetnya disiapkan, dibuka. Oke, terus dijalankan. Ya, sudah dijalankan. Saat running, ini runningnya hello world saja, cuma kita fokus ke sini. Jadi logjetnya dibuka. Logjetnya dibuka. Dan kita tadi cari nama variabelnya FB token. Nah, di sini ada FB token. Ini panjang dari sini sampai sana. Ya, di copy, disimpan dulu. Nanti kita coba uji coba di websitenya Firebase. Nah, kita nanti akan masukkan ini. Jadi disimpan dulu di notepad. Oke. Lanjut ke slide lagi. Ini bentuknya sebelum dicari ya, sebelum ada pencarian FB token tadi. Jadi kan sebenarnya begini. Nah, banyak ini searching FB token tadi. Ya, tampil yang ada FB tokennya saja. Oke. Next. Searching sudah. Nah, berikutnya jadi proses ini tadi mendaftarkan project sama mengambil token. Kemudian berikutnya tutorial berikutnya untuk menerima notifikasi. Nah, mulai Android 8 notifikasi diambil, di-assign ke sebuah channel. Ya, jadi sebuah channel itu bisa di-set visual atau auditory behavior-nya yang diaplikasikan untuk semua notifikasi dalam channel tersebut. Jadi satu channel itu bentuknya sama. Ya, kita bisa membuat notification channelnya di awal, kemudian kasih channel ID-nya, kemudian dibentuk sebagai companion object. Nah, begini.
ditaruh di awal sebagai komponen objek. Channel ID-nya ikut ini aja ya, Foodtopia ID, meskipun tadi nama project kita bukan ini. Taruh di sini. Keliru bukan. Taruh di sini komponen objek. Kemudian ditambahkan string untuk variabel nama channel sama description-nya. Masuk di res values string. Oke, next. Nah, bikin function untuk meng-create notification channel ini, dicek apakah versinya SDK-nya baru. Kalau nggak baru dia nggak usah gitu. Jadi if build version SDK lebih dari build.version.codes ini untuk mulai Android 8. Taruh di sini juga, di alt enter yang masih merah. Oke, next. Kemudian ditambahkan ini, yaitu masuk di dalamnya sini. Nah, gitu. Ya, tadi ngopi ini tutupnya kebanyakan gitu ya. Nah, ini punya if-nya ini. Oke, kalau sudah, kita bikin kelas untuk membuat ini. Kita harus bisa memberi notifikasi kapan saja gitu ya. Jadi kita bikin Android background service, runningnya di background. Dia akan tertrigger saat setelah ada Firebase message. Ya, kita nggak akan membuat service dari awal gitu, from scratch, tapi menggunakan kelas yang sudah disediakan Firebase, yaitu Firebase Messaging Service. Jadi kita bikin kelas, nanti diturunkan dari Firebase Messaging Service. Oke, kita bikin, klik kanan di sini, new Kotlin class. Namanya apa tadi? FJM. Harusnya di sini. Refactor. Nah, di sini. Oke, kita kopas juga lagi dari situ. Mana tadi? Ya, di sini ada dua parameter di fungsinya. So notification ini dikasih parameter 2, title sama body, judul sama isinya. Nanti ditampilkan di pending intent. Ya, ada pending intent. Kemudian ada apa nih, flag one shot, jadi hanya dipakai satu kali. Kita taruh di sini semua di kelasnya. Oke, di alt enter
enter, intent juga, pending intent juga. Oke, sudah. Next. Ini kelanjutannya yang tadi. Jadi bikin objeknya menggunakan notification builder. Ada title-nya tadi yang di parameter dimasukkan. Isinya set content text dimasukkan dari body. Kemudian ada auto cancel diterukan, ini bebas. Kemudian untuk soundnya ini pakai sound URI, bisa pakai yang lain juga. Kemudian intentnya di set pending intent yang tadi di atas di slide sebelumnya. Ya, kemudian dimasukkan ke notification manager, kemudian di build. Nah, kita copy. Ada karakter aneh nih ya, dihapus. Oke, untuk yang merah-merah alt enter. Ini juga alt enter. Yang mana? Yang Android X atas saja ya. Atas, yang ini juga. Ini juga. Oke, sudah semua. Kayaknya kelebihan kurung buka tadi, kompasnya dihapus. Ya, ini punyanya function, ini punyanya kelas. Tuh, dua dok. Oke, kalau sudah ada override on message service. Ini fungsi lain yang di override. Jadi kalau ada message datang itu ngapain, kita panggil show notification ya. Ditaruh di sini bawahnya yang tadi. Remote message di alt enter, log juga ya. Log ini untuk ngetes saja apakah benar ada message atau enggak. Oke, kalau sudah diregister di manifestnya, di kopas ini taruh di manifest ya, di bawahnya activity, di dalamnya application gini. Oke, di tes ya. Ya, kita akan menggunakan Firebase Console untuk ngetesnya. Ya, kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan Node.js SDK. Kita pakai PHP Cool saja nanti yang ini. Nah, dan pakai yang ini. Jadi yang ini pakai konsol, kemudian pakai yang ini. Ya, pakai yang notification console GUI. Masuk di Firebase. Nah, kita masuk di websitenya Firebase. Oke. Ini sudah masuk get started. Nah, ini ada project yang barusan tadi. Oh, yang ini. Ini project yang lama. Yang kita tadi yang ini. Oke, itu project kita. Nah, tadi cloud messaging, masuk ke cloud messaging.
ya kita send untuk tesnya. Kalau di slide ini siapa? Tes judul, deskripsi, bla 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 ya. Oke, kita samakan aja. Tes judul, deskripsi, bla bla bla. Send message. Nah, ini ditambahkan tokennya. Tambahkan token. Di plus ini ditambahkan. Terus dites sambil kita lihat aplikasi ya. Terus kita klik tes. Nah, itu masuk. Ini sudah masuk. Mana? Nah, ini tes judul, deskripsi, bla bla bla. Ya, tadi cuma di set sekali saja, tapi sudah masuk tadi. Coba ngirim lagi ya. Tes judul kedua, masih deskripsi, bla bla bla. Ini yang sudah masuk, tinggal dicentang saja, nggak perlu didaftarkan lagi, dites. Nah, itu masuk lagi. Itu masih deskripsi, bla bla bla. Gitu. Jadi berhasil ya untuk ininya. Kalau misalnya tidak berhasil, dicoba dicek tokennya lagi. Ini tadi yang saya sudah coba. Ya sama sih tokennya, tapi dicoba lagi nanti atau dijalankan lagi, tapi sama kok tokennya. Oke ya, mungkin perlu nunggu agak lama ya, tapi nggak lama-lama sekali. Kalau sudah lama sekali dicek lagi. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, jadi tadi kita sudah masuk ke websitenya Firebase, kemudian masuk di konsolnya, nulis judulnya, kemudian saat send message kita masukkan tokennya. Di plus dia akan masuk ke sini, ke daftar yang sudah terdaftar gitu. Kemudian saat diklik, ditunggu sebentar akan masuk message-nya ya. Oke, sudah. Yang berikutnya, kalau aplikasi beneran kan nggak mungkin kita masuk ke Firebase itu tadi untuk ngecek saja, ngetes apakah Android aplikasi kita sudah siap untuk menerima message gitu ya, sudah bisa menerima message atau belum. Kalau sudah dites bisa, baru mungkin masuk ke langkah selanjutnya. Kalau sudah bikin aplikasi beneran, bikinnya di Android juga misalnya, biasanya kita butuh punya web service gitu ya, ada database kemarin dan sebagainya, ada PHP-an gitu. Nah, kita coba yang pakai PHP sekarang. Jadi dari web service, misalnya habis daftar gitu ya, daftar, tokennya disimpan, registrasi, tokennya disimpan, kemudian setelah disimpan ngasih notifikasi, misalnya terima kasih telah mendaftar di aplikasi bla 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 gitu. Nah, itu bisa menggunakan ini. Tapi di sini kita nyoba untuk satu kali message saja, jadi nggak terhubung dengan database atau apa. Nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya disimpan, yang disimpan bagian mana gitu. Ya, setelah yang tadi pakai notifikasi GUI, sekarang kita pakai app server kita. Ya, ini penjelasan yang tadi juga. Jadi aplikasi kita punya application server,
Nah, ini kan GUI-nya, mungkin nanti dia butuh kontak ke, misalnya kontak siapa, penjual, misalnya Gojek gitu ya, Gojek masuk ke server, kemudian chatting gitu ya, servernya akan yang ngontak ke Firebase, Firebase akan ngontak ke Gojeknya. Sesuai aplikasi Pak, aplikasi masuk di server, sesuai aplikasi masuk lagi di Firebase, sesuai aplikasi sampai ke Gojek gitu. Nah, jadi yang menyuruh Firebase itu adalah server. Nah, server kita misalnya pakai PHP, kita bisa pakai CURL atau client URL. Ya, ini cara-caranya. Oke, kita bikin PHP ya. Bisa ditaruh di mana saja sebenarnya ini untuk foldernya. Saya sesuaiin aja, ada FJM server gitu ya. Saya bikin folder dulu. cat. Oh, saya di sam @doc tadi apa namanya, FJM server. FJM server. Oke ya, kita bikin nggak ada nama filenya, tes gitu aja ya. Langsung pakai apa namanya, sublime aja. Ditaruh new file, kopas dulu baru disimpan. Copy. Nah, ini jadi ini ada apa namanya, servisnya FJM. Terus kita masukkan token kita di sini. Ya, token kita yang tadi kita kupas tadi. Taruh di notepad untuk ditaruh di sini. Jadi bisa banyak karena ini array. Kalau langsung ngirim ke beberapa orang tinggal pakai koma. Token pertama, koma token kedua, koma token kedua dan sebagainya. Kemudian ini judul notifikasi dari Jul. Hai, apa kabar? Ini aplikasi dari web server, application server sebenarnya. Ya, kemudian token sudah, ada karakter aneh dihapus. Ini masih berlanjut ke halaman berikutnya. Kita masuk halaman berikutnya. Oh, ada setting yang web key yang dipakai, server key bukan web, server key. Nah, itu ada perlu ditaruh dulu di sini. Project server key ya, itu ada di sini. Project, diklik project setting. Ada di atas. Nah, ini server key. Ini di copy, ditaruh di sini. Nah, oke, habis itu kita kopas yang selanjutnya tadi. Oke, siap.
apa namanya, send gitu aja ya, send notif. Oh, di mana ini? Di FJM server, send notif titik php. Oke. Oke, kita panggil send notif titik php. Ada di folder FJM server. Localhost FJM server slash send notif titik php. Sukses ini ya kayaknya. Sukses titik 21 ini berarti sukses. Kita tinggal lihat di Androidnya. Masih nunggu kan? Terus masuk ya. Itu dia tulisannya. Notification muncul. Hai, apa kabar? Ini aplikasi dari application server. Ini. Jadi ini sudah berhasil. Untuk materinya sampai ini. Jadi untuk implementasinya mungkin agak lebih panjang ya. Nanti ini mungkin PHP-nya ini ada parameternya gitu. Ada parameternya, dikasih tokennya, token tertentu yang diambil dari user ID gitu. Misalnya ambil dulu user ID-nya, ambil tokennya. Kemudian kata-katanya juga mungkin parameter juga gitu ya. Jadi ambil dari inputan user atau apa gitu. Yang server key nggak usah, server key memang sudah pasti itu. Gitu ya, sampai ini semoga bisa bermanfaat ya. Semoga tidak bertemu lagi di kuliah penir. Oke, keep safe, keep healthy. Thank you.